Shalom, Ibu, Bapak, Saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika saya membaca dari Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Secara sederhana di dalam pemikiran saya merenungkan buah roh dari satu buah itu akan menghasilkan berapa tadi? Ada 9 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya merenungkan di dalam diri saya. Ini supaya lebih mudah untuk saya cerna dan juga mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi Anda yang mendengar. Ya. Buah roh ini ketika saya selalu mengatakan saya sebagai contoh gitu ya, sebagai apa yang saya alami. Bukannya saya yang bisa, tetapi Roh Kudus, buah roh di situ hurufnya juga rohnya roh besar, berarti sungguh-sungguh adalah memang roh Tuhan sendiri yang menghasilkan buah roh itu. Ketika saya mulai bertobat atau Anda dan saudara mulai bertobat, maka yang pertama-tama adalah Anda dan saya mengalami kasih yang dari Tuhan. Namun ini pun sulit untuk begitu secepat itu ketika saya bertobat lalu saya mengalami kasih, lalu saya bisa merasakan dan sebagainya, tidak. Kasih yang saya terima justru pada saat saya mulai bertobat, ketika saya diarahkan dalam suatu komunitas, ya, waktu itu di gereja Santo Bonaventura di aula atas, diarahkan bagaimana Tuhan mengasihi. Saya memprotes, saya berontak, bahkan saya berteriak, menangis, dan saya merasakan bahwa bagaimana mungkin Tuhan mengasihi saya. Kok saya mengalami hal yang seperti ini? Kok saya mengalami hal yang menyakitkan? Kok saya merasa dikhianati dan sebagainya. Jadi sulit untuk menerima kasih itu. Tetapi setelah diarahkan, didoakan, kemudian saya secara pribadi mau membuka hati. Ya, saya mau bertobat. Saya mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Maka kasih itu mengalir. Ya, Tuhan tidak memaksa. Kasih itu mengalir di dalam hati saya dan saya merasakan kasih yang luar biasa sehingga saya boleh merasakan sukacita. Ya, dari buah roh itu yang saya rasakan bermacam-macam itu. Pertama-tama saya merasakan kasih yang telah saya terima karena saya mau membuka hati, saya mau bertobat dengan sungguh, maka sukacita itu saya alami. Juga damai sejahtera. Dengan saya mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera, maka tumbuhlah buah roh yang lain, yang bukan hanya untuk diri saya, namun saya juga bisa membagikan kepada orang lain, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Itu semua bisa menghasilkan buah roh dari diri saya lewat Roh Kudus yang membimbing saya. Saya bisa berubah. Yang dahulunya banyak orang mengatakan bahwa wajah saya seperti kuburan, semua orang takut dan sebagainya. Tetapi rupanya buah roh yang kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan itu boleh dirasakan oleh orang lain. Oleh orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, membuka hati, dan mau menurut apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Sekalipun
di dalam gelap saya berjalan, saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya, maka semua itu buah roh akan terlihat, akan berhasil diungkapkan, akan berhasil dirasakan oleh sesama kita. Di sekeliling kita merasakan perubahan-perubahan itu. Dan saya pun juga nggak bisa sombong. Ketika saya mendengar orang lain mengatakan, oh Bu Edi atau Bu Eva sekarang berubah ya, kok bisa senyum, wajahnya nggak seperti kuburan lagi, dan sebagainya. Itu akan mendatangkan kekuatan dan keteguhan di dalam hati saya. Saya semakin lebih, oh Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam diri saya, dan saya boleh membagikannya. Lewat apa? Lewat kesabaran yang saya rasakan, lewat kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Buat orang lain bisa merasakannya. Ini secara sederhana saya mengalami. Bukan hanya orang lain, di dalam rumah tangga pun ketika anak saya tiba-tiba memeluk saya dari belakang di depan kompor, ya, saya lagi masak, anak saya bilang apa? Padahal anak saya itu adalah anak yang paling temperamental, yang paling gampang marah, meledak-ledak. Tetapi ketika itu dia peluk saya dan dia bilang apa? Mama, aku pengen berubah seperti Mama. Ya. Karena Mama sekarang baik. Ya, dia merasakan karena mamanya dulu benar-benar judes, galak. Ya. Gak ada kompromi lagi, selalu marah-marah. Dan itulah yang saya rasakan bagaimana hasil buah roh, yaitu Roh Kudus sendiri yang memampukan saya untuk menghasilkan buah roh itu sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Kemudian ada yang mengatakan juga, kenapa ya buah roh yang mengatakan bahwa penguasaan diri atau ya pengendalian diri atau penguasaan diri itu kok ditulisnya terakhir di dalam Alkitab? Ya mungkin itu paling sulit ya. Kadang-kadang orang kalau mengalami sakit ya atau mengalami masalah itu bisa marah-marah, bisa putus asa dan sebagainya, atau bahkan mungkin ada orang yang ngemojokkan dia, kemudian dia nggak bisa tahan emosi ya. Nah, itu adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Itu memang paling sulit. Tetapi saudara, ketika buah roh ya, yang tadi dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan itu sudah bisa dihasilkan lewat diri kita oleh Roh Kudus, maka penguasaan diri itu pun akan kelihatan nyata. Ada seorang guru kemarin waktu pertemuan beberapa hari yang lalu mengatakan, pokoknya nurut aja deh, Tuhan suruh apa, seperti Abraham disuruh jalan walaupun belum tahu apa yang terjadi, tapi nurut kepada Tuhan. Nah itulah ya, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya, Tuhan akan memberikan penguasaan diri dan pengendalian diri kita. Contohnya saya mengalami ketika saya, ini soal pengendalian diri ya, ketika saya memberikan pengajaran ya, waktu itu saya mengajar dari jam 9 pagi, saya dari BSD ke Duta Merlin ya, berangkat jam 6 pagi. Jadi dari jam 9 sampai jam 12, kemudian nanti disambung jam 6 sampai jam 9 malam. Saya nggak pulang karena perjalanan macet, nggak mungkin saya pulang nggak keburu. Jadi saya waktu istirahat ada di gedung itu, saya nggak mandi ya, saya jelek ya, puji Tuhan ya, saya diberi penampilan yang jelek, yang lusuh, yang tidak meyakinkan untuk sebagai pengajar gitu mungkin ya bagi orang-orang sekitar. Jadi ketika masuk ke kelas yang malam jam 6, sebelum jam 6 kurang 20 saya sudah naik ke lantai 4
Nah, panitia yang ada pada saat itu tidak mengenal saya karena saya tidak mengajar pada saat mereka ikut pengajaran. Ya. Lalu saya naik, saya mau masuk ke kelas, jadi di stop oleh panitia. Ya. Saya mau mengajar tentunya dengan persiapan, ya. Apalagi dari pagi sampai malam sampai sore itu nggak mandi, nggak istirahat, ya tentunya capek, ya, pengen mengalami kedamaian yang untuk mengajar nanti malam gitu ya. Tapi ternyata sampai di pintu saya dicegat oleh panitia, saya dibilang, "Ibu absen dulu." Ya. Nah, saya pikir nama saya kan nggak ada di situ. Bagaimana saya mau absen, ya kan? Saya bilang, "Iya nanti sebentar ya." Saya sambil senyum. "Bu, absen." Saya masuk ya. "Iya sebentar," saya nengok. Saya taruh tas, lalu saya duduk. Saya nggak berani lagi keluar daripada nanti dipaksa-paksa gitu kan. Diuber saya sama panitia. Panitia itu masuk ke dalam kelas. Kemudian di samping saya dia bilang, "Ibu mau absen nggak? Kalau nggak absen ibu keluar aja," katanya. Dalam hati saya, iya nanti gue tanda tangan kalau lu kasih amplop gitu kan ya. Nah, saya cuma senyum melihat dia. "Sebentar ya, saya capek, saya duduk dulu. Iya nanti saya keluar." Saya nggak terusin. Nanti kalau pengajaran sudah selesai enggak. Kalau saya terusin begitu, nanti dia marah lagi. Jadi saya bilang, "Saya nanti keluar kok." Saya bilang begitu. Akhirnya dia keluar. Saya lihat mereka di depan pintu kelas itu berunding, nggak tahu apa yang dirundingkan. Saya nggak masalah lah ya. Saya cuma berdoa, "Tuhan tolong saya Tuhan." Ya. Datang lagi peserta. Ya, peserta rupanya sekretaris, dulu belum ada SEP eksekutif, jadi pada ikut SEP malam ya. Dia rupanya sekretaris, cantik, bawa tas ya, mungkin nggak tahu lah tas apa ya, pokoknya dia berdiri di dekat saya. Dia lihat saya. Dia bilang apa? "Kamu?" Saya nengok. "Kamu kelas pagi ya?" Ya tadi pagi kan saya masuk ke kelas pagi, jadi saya jawab iya sambil senyum. Tapi dia nggak senyum, dia kelihatan. "Kamu tahu nggak sekarang bab berapa?" Saya bilang iya tahu. "Bab berapa?" Dibentak sekali lagi. Saya bilang bab 4 Bu. Nggak lulus tahu. Iya, saya bilang begitu ya. Akhirnya dia tinggalin saya, dia duduk. Nah puji-pujian sudah mulai. Itu panitia datang lagi ke saya. "Bu, ini puji-pujian sudah mulai. Kapan ibu mau keluar?" Saya bilang sebentar. Habis pujian saya bangun dari tempat duduk. Saya bilang gitu. Ya, habis puji-pujian doa, ya, kemudian dipanggillah pengajar untuk maju ke depan. Lalu saya maju ke depan. Ya, saya maju ke depan untuk memberikan pengajaran. Nah saat itu saya melihat ibu yang sekretaris tadi, kira sekretaris atau direksi nggak tahu ya, dia nunduk. Dalam hati saya, nanti lu yang gak lulus, dalam hati saya begitu ya. Lalu saya nengok ke pintu, panitia langsung tutup pintu semua, ya, langsung tutup pintu. Nah, di situ berapa lama kemudian juga pada saat itu saya juga nggak merasakan bahwa itu adalah pengendalian diri dari Roh Kudus yang diberikan kepada saya saat itu. 2 tahun kemudian baru yang nguber-nguber saya tanya kepada saya, "Ibu ingat nggak waktu itu diuber-uber suruh absen?" "Iya." "Siapa yang nguber-nguber? Ingat nggak Bu?" "Enggak," saya bilang gitu. "Kenapa sih ibu cuma senyum-senyum aja?" Nah di situ saya baru sadar, oh inilah roh penguasaan diri. Inilah roh pengendalian diri di mana saya bisa hanya senyum dan tidak marah. Coba kalau saya marah-marah, kemudian saya datang ke depan mengajar. Wah, bisa muridnya bilang, "Wah, yang begitulah ngajar. Buat apa?" Ya, gak ada roh cinta kasih. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Roh
Tuhan itu, ya, roh kasih Tuhan itu, buah roh itu, akibat kita merasakan, menikmati, maka kita akan hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Dan buah roh itu dikaruniakan kepada kita sungguh nyata. Sungguh nyata. Saudara dan saya bisa hidup semakin rendah hati. Bisa hidup sederhana. Tidak lagi mengingat-ingat akan dunia. Tidak lagi mengingat-ingat akan kekayaan. Dan hidup kita semakin dimurnikan. Semakin mengandalkan Yesus. Yaitu sang pokok anggur yang sumber kehidupan dan keselamatan kita. Amin. Buah roh sungguh luar biasa bagi Anda dan saya. Saat ini Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.